Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua dulur. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita membahas hal-hal unik tentang weton, spiritualitas Jawa, dan cerita-cerita hidup yang kadang bikin kita merinding, kadang juga bikin kita senyum-senyum sendiri. Pernah gak sih, kalian ketemu seseorang yang rasanya langsung, klik, begitu aja? Padahal dia biasa-biasa aja. Bukan yang paling ganteng atau cantik, bukan juga yang paling kaya, tapi entah kenapa, kalian kepincut. Kayak ada magnet yang narik terus. Nah, hati-hati, bisa jadi dia punya daya tarik gila karena wetonnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan seru ini, jangan lupa ya untuk like video ini, share ke teman-teman yang penasaran sama jodohnya. Subscribe buat dapetin update terbaru dari channel ini. Dan tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk energi positif yang kita tebarkan bareng-bareng. Siapa tahu, setelah nonton ini, kamu malah makin paham kenapa kamu selalu gagal move on dari seseorang. Atau malah jadi tahu kenapa banyak orang diam-diam naksir kamu. Di dalam kepercayaan kejawen, weton bukan cuma angka kelahiran. Ia adalah peta spiritual yang menggambarkan karakter, aura, dan bahkan daya magnetis seseorang. Dan beberapa weton itu memang punya auranya sendiri yang kuat banget dalam hal pesona. Bukan pesona fisik semata, tapi aura yang muncul dari dalam, cara bicara, senyum, tatapan, sampai energi diam-diam yang bikin orang lain penasaran. Nah, kali ini kita akan bahas 7 weton yang punya daya tarik luar biasa. Yang kadang bikin orang naksir diam-diam, tergila-gila, bahkan rela menunggu bertahun-tahun hanya untuk bisa dekat dengan mereka. 1. Rabu Pon lur, sosial, ceria, dan magnet di mana-mana. Kalau kamu pernah punya teman yang baru kenal 1 jam tapi udah akrab kayak sahabat lama, kemungkinan besar dia lahir di Rabu Pon. Weton ini punya daya tarik sosial yang luar biasa. Mereka ibarat matahari pagi yang hangat, menyinari, menenangkan, dan bikin orang betah berada di dekatnya. Gak heran kalau mereka selalu jadi pusat perhatian. Bukan karena mereka minta, tapi karena memang begitu adanya. Rabu sebagai hari kelahiran membawa unsur komunikasi, kecerdasan, dan keaktifan. Sedangkan pasaran pon memperkuat sisi keteguhan dan kestabilan emosi. Kombinasi ini menciptakan pribadi yang supel, mudah bergaul, tapi tetap punya pegangan prinsip yang kuat. Rabu pon bukan tipe orang yang gampang ikut-ikutan. Mereka bisa mengikuti arus tanpa kehilangan arah. Daya tarik Rabu pon paling terasa saat mereka berbicara. Suara mereka enak didengar, artikulasinya jelas, dan sering dibumbui dengan humor ringan yang bikin suasana cair. Bahkan dalam kelompok yang awalnya kaku, kehadiran orang Rabu Pon bisa langsung mengubah atmosfer. Mereka jago membaca situasi dan tahu kapan harus serius, kapan harus bercanda. Tapi yang lebih menarik lagi, mereka tulus. Beda dengan orang yang sok ramah demi pencitraan, Rabu Pon memang dari sononya suka berteman dan menghargai perbedaan. Mereka terbuka, tidak suka menilai orang dari kulit luarnya, dan senang menyambut siapapun tanpa prasangka. Ini yang bikin mereka disukai lintas usia, latar belakang, dan bahkan status sosial. Dalam hubungan percintaan, Rabu Pon punya daya tarik yang kadang bikin lawan jenis kebingungan sendiri. Mereka bisa dekat dan akrab, tanpa memberi sinyal yang jelas. Tapi justru karena itu, banyak yang diam-diam berharap lebih. Mereka bukan tipe yang posesif, tapi selalu bikin pasangan merasa istimewa lewat perhatian kecil. Dan hebatnya, mereka bisa membuat kamu merasa spesial, padahal sebenarnya mereka seperti itu ke banyak orang. Nah lo, bingung, kan? Namun bukan berarti mereka tukang PHP. Rabu Pon hanya memang punya kapasitas hati yang luas. Mereka bisa peduli tanpa harus terikat, dan ini sering disalahpahami. Tapi kalau mereka sudah benar-benar jatuh cinta, mereka akan menunjukkan sisi yang lebih dalam, lebih tenang, lebih penuh pertimbangan, dan sangat setia. Orang Rabu Pon juga dikenal beruntung dalam urusan pertemanan dan rezeki. Banyak pintu dibukakan untuk mereka lewat jaringan sosial. Bukan karena cari muka, tapi karena mereka ringan tangan dan selalu hadir saat dibutuhkan. Bahkan dalam dunia kerja, mereka sering jadi penyambung komunikasi antara tim yang berbeda karakter. Contoh nyata, banyak public speaker, MC, guru, hingga konten creator sukses lahir di Rabu Pon. Mereka tahu bagaimana membangun kedekatan dengan audiens dan membuat orang merasa didengarkan. Maka tak heran,
Kalau orang Rabu pon ibarat magnet sosial. Mereka gak perlu usaha keras untuk bikin orang tertarik. Cukup jadi diri sendiri, dan orang-orang akan berdatangan seperti semut mendekati madu. 2 Kamis Wage Lur lembut, penuh perhatian, dan bikin kangen. Kalau kamu pernah merasa nyaman hanya karena ditemani seseorang yang diam-diam memperhatikan, besar kemungkinan kamu sedang dekat dengan orang Kamis Wage. Weton ini punya daya tarik yang tidak meledak-ledak, tapi justru muncul dari kelembutan yang konsisten. Mereka adalah tipe orang yang pelan-pelan menyentuh hatimu, lalu diam-diam menetap di sana tanpa banyak kata. Hari Kamis dalam kepercayaan Jawa melambangkan keberkahan, keseimbangan batin, dan kedewasaan. Sedangkan pasaran Wage mengandung unsur ketekunan, empati, dan aura yang cenderung kalem. Jadi, orang yang lahir di Kamis Wage biasanya dikenal sangat perhatian, penuh kasih, dan punya cara mencintai yang tidak norak tapi dalam sekali. Daya tarik mereka bukan dari gaya bicara, bukan pula dari penampilan yang mencolok, tapi dari sikap. Mereka tipe yang akan diam-diam menunggu kamu pulang saat hujan deras. Atau tiba-tiba mengingat ulang tahunmu tanpa kamu pernah memberitahu. Orang Kamis Wage tidak banyak omong, tapi tindakannya selalu berbicara. Dalam pergaulan, mereka sering dianggap penjaga atau penenang. Kalau dalam satu kelompok ada yang ribut, Kamis Wage biasanya jadi penengah yang sabar dan diplomatis. Mereka tidak suka konflik. Dan karena itu, aura mereka bikin orang lain merasa adem. Mereka seperti punya kemampuan alami untuk mencairkan ketegangan, hanya dengan kehadirannya. Satu hal yang sering bikin orang jatuh hati pada Kamis Wage adalah perhatian mereka terhadap hal kecil. Misalnya, mereka tahu kamu tidak suka kopi terlalu manis, atau hafal ekspresi wajahmu ketika kamu lagi tertekan, padahal kamu gak cerita apa-apa. Perhatian mereka terasa personal, dan itu bikin orang merasa dihargai sebagai individu. Dalam hubungan percintaan, Kamis Wage dikenal setia dan dewasa. Mereka bukan tipe yang mudah berpindah hati. Sekali mereka yakin dengan seseorang, mereka akan menjaga hubungan itu sepenuh hati. Tapi yang menarik, mereka tidak agresif dalam menunjukkan cinta. Mereka lebih banyak memberi lewat tindakan. Dan itulah yang sering membuat pasangan mereka merasa aman dan dicintai tanpa perlu diributkan. Banyak pasangan yang pernah bersama Kamis Wage mengaku, "Aku merasa dicintai tanpa dituntut." Karena memang itulah gaya mereka, memberi tanpa menuntut balasan. Tapi, di balik itu semua, orang Kamis Wage juga sensitif. Mereka bisa kecewa dalam diam, dan kalau dikhianati, mereka lebih memilih pergi perlahan daripada membuat drama. Secara spiritual, Kamis Wage sering dianggap punya energi penyembuh. Mereka cocok jadi perawat, guru, konselor, atau teman bicara yang selalu bisa mendengar tanpa menghakimi. Bahkan banyak yang mengatakan, jika kamu sedang gelisah, duduk di dekat orang Kamis Wage saja sudah bikin tenang. Maka tak heran, Kamis Wage sering meninggalkan jejak yang dalam di hati orang lain. Mereka bisa saja sudah tidak hadir secara fisik, tapi kenangannya bertahan lama. Karena cinta yang tulus dan perhatian yang tidak dibuat-buat memang selalu bikin rindu. 3 Jumat Kliwon Lur, tatapan yang dalam, pesona yang menjerat. Orang yang lahir di hari Jumat Kliwon seringkali punya aura dalam yang sulit dijelaskan. Tatapannya seolah menyimpan banyak rahasia. Dia bisa saja diam, tapi kehadirannya tetap terasa kuat. Kalau kamu pernah ngobrol dengan orang Jumat Kliwon, kamu mungkin pernah merasakan sensasi aneh, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang bisa menebak isi hatimu. Gak heran, banyak orang yang tanpa sadar membuka diri saat bersama mereka. Karakter khas Jumat Kliwon ini adalah kombinasi antara kelembutan hari Jumat dengan kekuatan spiritual dari pasaran Kliwon. Hari Jumat dalam kepercayaan Jawa dianggap penuh keberkahan dan kasih sayang. Sementara pasaran Kliwon punya kaitan dengan sisi batin dan dunia gaib. Kombinasi keduanya menghasilkan pribadi yang tenang, tapi punya pengaruh kuat di lingkungan sosial. Mereka nggak suka tampil mencolok. Bahkan bisa dibilang cenderung low profile. Tapi justru itulah kekuatan mereka. Semakin mereka tidak mencari perhatian, semakin banyak yang justru penasaran. Sosok Jumat Kliwon seringkali jadi tempat curhat orang lain, karena mereka punya cara mendengarkan yang bikin nyaman. Aura kebijaksanaannya muncul secara alami, meskipun usianya masih muda. Secara spiritual, mereka sering memiliki daya tarik gaib.
Beberapa orang menyebutnya karisma dari leluhur. Bahkan konon, banyak orang Jumat Kliwon yang secara tidak sadar membawa perlindungan halus dari dunia arwah, yang membuat mereka disukai tanpa alasan jelas. Dalam relasi, mereka cenderung setia, sabar, dan dewasa. Tapi kalau sampai dikhianati, mereka bisa pergi tanpa menoleh lagi, dan itu justru bikin yang ditinggal makin terobsesi. Contoh nyata, banyak tokoh besar yang lahir di Jumat Kliwon memiliki aura pemimpin spiritual atau pemuka masyarakat. Mereka bukan tipe yang cari panggung, tapi ketika bicara, orang mendengar. Kalau kamu bertemu orang yang tidak banyak bicara, senyumnya teduh, dan auranya bikin tenang, jangan-jangan kamu sedang berhadapan dengan magnet spiritual bernama Jumat Kliwon. Jadi jangan heran kalau banyak orang kepincut tanpa tahu kenapa. Daya tarik Jumat Kliwon memang bukan buat semua mata, tapi begitu satu hati tertangkap, susah lepasnya. 4 Senin Legi Lur kalem, misterius, tapi sulit dilupakan. Weton Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang tenang luar biasa. Mereka bukan tipe yang heboh, bukan juga yang suka menonjolkan diri. Tapi justru di balik ketenangan itulah terletak daya tarik yang begitu kuat, bahkan membingungkan. Kalau orang lain memikat lewat ucapan atau penampilan, Senin Legi memikat dengan aura misterius yang mengendap pelan-pelan di pikiran siapapun yang mengenalnya. Coba ingat-ingat, pernah nggak kamu bertemu seseorang yang sepintas kelihatan biasa saja, tapi setelah ngobrol, rasanya pengen tahu lebih dalam tentang dia? Itulah ciri khas Senin Legi. Mereka ibarat danau yang kelihatan tenang di permukaan, tapi menyimpan arus kuat di dalamnya. Halus, tidak agresif, tapi penuh energi yang bikin orang ingin mendekat. Weton ini berada di bawah pengaruh hari Senin, yang dalam tradisi Jawa sering dikaitkan dengan elemen air dan perasaan, serta pasaran Legi yang membawa unsur kemurnian dan kebaikan hati. Hasilnya adalah pribadi yang sensitif, empatik, dan punya daya tarik alami dalam hal emosi. Mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan itu membuat mereka tampak dewasa bahkan sejak muda. Satu hal lagi yang khas dari Senin Legi adalah senyumnya. Nggak lebar, nggak dibuat-buat. Tapi ketika mereka tersenyum, hati orang lain bisa meleleh. Ada ketulusan yang terpancar dan sulit dimanipulasi. Ini membuat banyak orang merasa nyaman berada di dekat mereka. Mereka bukan tipe yang akan langsung menembak kalau suka seseorang, tapi begitu mereka memberi perhatian, rasanya dalam sekali. Orang Senin Legi juga terkenal punya intuisi yang tajam. Mereka bisa merasakan perubahan suasana hati orang lain, bahkan sebelum orang itu sendiri menyadarinya. Dalam hubungan, mereka bukan pasangan yang banyak gaya, tapi mereka akan memperhatikan detail kecil yang sering diabaikan orang lain. Hal kecil seperti mengingat makanan favoritmu, atau diam-diam memastikan kamu pulang dengan selamat. Banyak orang yang pernah dekat dengan Senin Legi mengaku, aku gak tahu kenapa, tapi dia susah banget dilupain. Ini karena energi mereka menempel bukan di pikiran, tapi di hati. Bahkan setelah hubungan selesai, kenangan bersama mereka sering muncul kembali di momen tak terduga. Di balik ketenangan mereka, Senin Legi menyimpan kedalaman spiritual. Mereka tidak suka bersinggungan dengan konflik, dan lebih memilih menarik diri daripada bertarung secara frontal. Tapi bukan berarti mereka lemah. Justru kekuatan mereka terletak pada kemampuannya untuk bertahan dalam diam, dan tetap tenang saat orang lain mulai panik. Jadi kalau kamu punya teman yang kalem, jarang posting di medsos, tapi selalu dicari banyak orang dan diam-diam banyak yang suka, cek dulu wetonnya. Jangan-jangan, dia Senin Legi, yang sekali masuk ke hati, susah dikeluarkan lagi. 5 Selasa Kliwon Lur misterius, sensual, dan selalu bikin penasaran. Orang yang lahir di weton Selasa Kliwon itu ibarat teka-teki yang susah ditebak. Semakin kamu coba mengenalnya, semakin kamu merasa ada sesuatu yang tersembunyi dan bikin penasaran. Daya tarik mereka bukan cuma soal wajah atau gaya bicara, tapi lebih pada aura sensual dan misterius yang mereka bawa secara alami. Dan anehnya, itu justru yang bikin banyak orang kepincut, bahkan tergila-gila. Hari Selasa dalam tradisi Jawa dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan api semangat. Sementara pasaran Kliwon membawa unsur gaib, batin yang dalam, dan ikatan spiritual kuat. Saat dua unsur ini menyatu, terciptalah pribadi yang tajam, penuh daya hidup, tapi juga syarat dengan rahasia. Mereka bisa tampak biasa di luar,
tapi memiliki kekuatan tarik yang kuat di dalam interaksi sosial maupun hubungan pribadi. Selasa Kliwon cenderung memiliki sorot mata yang intens. Orang bilang, mereka kalau menatap, serasa ditelanjangi. Gak sedikit yang gugup saat bicara dengan mereka, padahal mereka belum ngomong banyak. Kenapa bisa begitu? Karena aura batin mereka bekerja tanpa banyak basa-basi. Kehadiran mereka seperti menyeruak ke ruang emosional orang lain. Kadang bikin nyaman, kadang juga bikin gelisah. Tapi pasti membekas. Yang unik dari Selasa Kliwon, mereka sangat intuitif. Mereka tahu kapan harus bicara, dan kapan harus diam. Mereka bisa membaca suasana hati lawan bicaranya dengan sangat halus. Inilah kenapa banyak orang merasa dimengerti saat bersama mereka. Tapi hati-hati, karena di balik itu semua, Selasa Kliwon juga sangat selektif dalam membuka diri. Kamu bisa dekat secara fisik, tapi tetap merasa belum benar-benar mengenal mereka. Nah, itu yang bikin penasaran gak habis-habis. Daya tarik mereka juga sangat terasa dalam dunia asmara. Mereka bukan tipe yang suka gombal, tapi cara mereka memperlakukan orang yang mereka suka bisa sangat menggoda. Sentuhan kecil, perhatian yang gak diumbar, atau diam yang penuh makna, itu semua bikin orang merasa istimewa. Dan yang lebih dalam, ketika Selasa Kliwon jatuh cinta, mereka bisa sangat posesif secara emosional, meski tidak selalu diperlihatkan secara frontal. Namun, mereka juga sangat mandiri dan punya batas pribadi yang kuat. Mereka tidak mudah tunduk pada ekspektasi sosial. Bahkan dalam hubungan, mereka ingin tetap jadi diri sendiri. Ini yang kadang bikin pasangan mereka bingung. Di satu sisi merasa disayang, tapi di sisi lain, sulit untuk benar-benar memiliki mereka. Karena Selasa Kliwon memang tidak suka dikurung dalam ikatan yang membatasi. Dalam sisi spiritual, mereka seringkali punya kemampuan alami untuk merasakan hal-hal gaib. Ada yang menyebutnya sebagai indera keenam, ada juga yang menyebutnya sebagai naluri leluhur. Bahkan dalam budaya Jawa kuno, orang Selasa Kliwon sering dipercaya punya garis keturunan dari penjaga alam halus. Itu sebabnya, banyak dari mereka cenderung tertarik dengan hal mistis, metafisik, atau bahkan ilmu kebatinan. Jadi jangan heran, kalau seseorang terlihat biasa-biasa saja, tapi bikin kamu terus mikirin dia, bisa jadi dia Selasa Kliwon. Daya tariknya tidak bisa dijelaskan dengan logika, karena memang bukan berasal dari logika, tapi dari frekuensi batin, yang hanya bisa dirasakan, bukan diterangkan. 6 Sabtu Pahing Lur ceria, supel, dan punya aura yang menyegarkan. Weton Sabtu Pahing itu ibarat mata air di tengah gurun. Kehadirannya segar, ringan, dan menular ke siapapun yang ada di sekitarnya. Mereka dikenal sebagai pribadi yang ceria, terbuka, dan penuh semangat. Gak heran, orang-orang dengan weton ini sering jadi favorit banyak orang. Bahkan dalam kelompok manapun, mereka hampir selalu jadi center of happiness. Sosok yang ditunggu-tunggu karena membawa energi positif kemanapun mereka melangkah. Hari Sabtu dalam filosofi Jawa melambangkan kekuatan fisik, tanggung jawab, dan jiwa petualang. Dipadukan dengan pasaran pahing yang identik dengan ketekunan, semangat, dan daya tahan batin, maka terciptalah pribadi yang penuh vitalitas, adaptif, dan menyenangkan. Orang Sabtu Pahing biasanya cepat akrab dengan lingkungan baru. Mereka gak butuh waktu lama untuk membuat suasana menjadi cair dan penuh tawa. Satu hal yang paling mencolok dari mereka adalah ekspresi wajahnya. Selalu terlihat hidup. Entah itu lewat senyum, tawa, atau cara bicara yang seru dan berenergi. Bahkan orang yang sedang bad mood pun bisa ketularan semangat cuma karena duduk di samping Sabtu Pahing. Mereka adalah penghibur alami yang tidak dibuat-buat. Tidak perlu gombal untuk membuat orang senang, cukup jadi diri mereka sendiri. Dalam hubungan sosial, Sabtu Pahing punya banyak teman. Tapi uniknya, meski punya banyak lingkaran, mereka tetap bisa menjaga kedekatan personal dengan masing-masing. Mereka tahu cara membangun kedekatan emosional tanpa membuat orang merasa sekadar kenalan. Disinilah daya tarik mereka bekerja. Mereka membuat orang merasa penting, didengarkan, dan dihargai. Bahkan tanpa perlu janji manis atau drama berlebihan. Dalam urusan asmara, Sabtu Pahing seringkali punya aura yang bikin lawan jenis susah berpaling. Mereka memang bukan tipe yang kalem dan misterius,
Tapi justru daya tarik mereka terletak pada keterbukaan dan energi positif yang memancar. Mereka tahu bagaimana caranya membuat orang yang mereka suka merasa istimewa, tanpa harus mengubah siapa mereka. Dan saat mereka jatuh cinta, mereka akan mencintai dengan penuh semangat, perhatian, dan keberanian. Tapi di balik keceriaannya, Sabtu Pahing juga punya sisi serius yang jarang diketahui orang. Mereka tahu kapan harus bercanda dan kapan harus fokus. Dalam relasi jangka panjang, mereka adalah pasangan yang bisa diandalkan. Mereka tidak suka drama, tidak suka menuntut, tapi mereka juga tidak akan tinggal diam jika tidak dihargai. Mereka tahu nilai diri mereka, dan tahu kapan harus bertahan atau pergi. Yang menarik, banyak orang yang pernah dekat dengan Sabtu Pahing merasa hidupnya jadi lebih cerah. Bukan karena diberikan barang atau janji manis, tapi karena merasa hidup saat bersama mereka. Energi optimisme mereka benar-benar menular. Bahkan setelah tidak lagi berinteraksi, semangat dan kenangan bersama Sabtu Pahing sering muncul di saat-saat tak terduga. Maka, jangan heran kalau banyak orang kepincut dengan mereka. Daya tarik Sabtu Pahing adalah energi hidup yang mereka tebarkan. Mereka bukan magnet karena misteri, tapi karena terang. Karena menjadi Sabtu Pahing adalah menjadi cahaya kecil yang bisa menerangi hari siapa saja. 7 minggu pon lur tulus, apa adanya, dan selalu bikin nyaman. Orang yang lahir di weton minggu pon seringkali tidak menyadari kalau dirinya punya daya tarik yang begitu kuat. Mereka tidak berusaha tampil memukau, tidak memoles diri dengan citra palsu, dan tidak pernah mencoba menjadi orang lain. Tapi justru karena itu, mereka punya pesona yang luar biasa. Pesona kejujuran. Pesona dari orang yang sepenuhnya hadir sebagai diri sendiri, dan itu sangat langka. Hari Minggu secara spiritual membawa energi keberanian, semangat hidup, dan kehangatan. Sedangkan pasaran pon melambangkan kestabilan, kematangan batin, dan kedekatan dengan nilai-nilai spiritual. Maka lahirlah sosok-sosok Minggu pon yang kuat tapi lembut, jujur tapi tidak naif, dan tulus tapi tetap penuh prinsip. Mereka bukan orang yang suka tebar pesona. Bahkan kadang cenderung cuek terhadap penilaian orang lain. Tapi, justru sikap apa adanya, ini yang membuat mereka terlihat sangat memikat. Karena di tengah dunia yang penuh kepura-puraan, seseorang yang tampil tanpa topeng adalah seperti oasis di tengah padang gurun. Dalam pergaulan, Minggu pon bukan tipe yang sok asik. Tapi sekali mereka nyaman dengan seseorang, mereka bisa jadi teman yang sangat hangat. Percakapan dengan mereka terasa alami. Tidak menghakimi, tidak menggurui, dan tidak manipulatif. Mereka benar-benar hadir sebagai teman sejati. Dan kalau mereka mendengarkan cerita kamu, itu bukan sekadar basa-basi, tapi karena mereka peduli. Dalam hubungan percintaan, orang Minggu pon adalah tipe pasangan yang memeluk dengan tenang. Mereka tidak romantis dalam arti klise, tapi sangat bisa diandalkan. Mereka tidak akan berkata manis setiap hari, tapi mereka akan selalu datang ketika kamu butuh. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dan itu yang membuat banyak orang merasa aman dan nyaman saat bersamanya. Mereka juga dikenal sangat sabar. Tidak mudah meledak, tidak mudah menghakimi, dan tidak suka ikut-ikutan drama. Tapi jangan kira mereka tidak bisa marah. Justru kalau Minggu pon sudah kecewa, mereka bisa pergi diam-diam dan tak kembali lagi. Mereka tidak suka membalas, tapi mereka tahu bagaimana cara menjaga harga diri. Energi spiritual Minggu pon seringkali dikaitkan dengan jiwa tua. Maksudnya, meski usianya muda, mereka punya kebijaksanaan yang biasanya baru dimiliki orang-orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Mereka bisa memahami sudut pandang orang lain dengan sangat dewasa. Maka tak heran, banyak yang datang ke mereka untuk mencari nasihat, atau sekadar tempat menenangkan diri. Dan yang paling sulit dilupakan dari Minggu pon adalah kehadirannya yang menyejukkan. Mereka seperti rumah. Tempat pulang yang tidak selalu ramai, tapi selalu membuatmu merasa diterima. Kamu mungkin akan terpesona oleh orang yang ganteng, cantik, atau flamboyan, tapi kalau kamu pernah merasakan kasih tulus dari Minggu pon, kamu akan tahu bedanya cinta sejati dengan cinta yang sekadar sensasi. Maka tak heran, meski tidak menonjol, Minggu pon selalu dirindukan. Daya tarik mereka adalah ketulusan. Dan ketulusan, sekali kamu merasakannya, akan sulit digantikan. Daya tarik bukan soal wajah sempurna atau penampilan luar.
tapi tentang energi yang kita pancarkan. Aura yang datang dari hati, dari ketulusan, dan dari karakter yang jujur. Dan lewat weton, kita bisa sedikit mengintip karakter-karakter ini. Kalau kamu termasuk salah satu dari 7 weton tadi, jangan disia-siakan pesonamu. Tapi gunakan untuk hal baik. Jangan buat orang jatuh hati cuma untuk ditinggalin. Karena magnet bisa menarik, tapi juga bisa melukai kalau gak digunakan dengan bijak. Dan kalau kamu sering tertarik sama tipe-tipe tertentu tanpa alasan yang jelas, siapa tahu, kamu sebenarnya sedang tersihir secara halus oleh aura wetonnya. Kalau kamu merasa wetonmu punya daya tarik, tulis di kolom komentar, aku percaya aura wetonku nyata. Dan buat kamu yang ingin tahu weton pasangan, gebetan, atau orang yang sering muncul di mimpi, komen aja, bahas weton, tuliskan hari dan pasarannya dong. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe, karena akan banyak sekali pembahasan seputar weton, jodoh, karma, dan energi spiritual lainnya yang akan kita bahas di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.